Jadi coli lah kamera kemari dah teh bu. Dadah ke. Bu. Ada ke lah. Silakan masuk Pak Erik. Wes mata tanda tangan Pak Erik nih. Iya siap dah. SDN 06 Lubuk Jantan yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru UPT SDN 06 Lubuk Jantan serta karyawan dan karyawati UPT SDN 06 Lubuk Jantan yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita awali acara kita ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Kepada Bapak puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya, dengan seizinnya kita bisa hadir di ruangan sekolah kita ini. Begitu juga selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan umat manusia Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya yang kami banggakan Ibu CGP kita, Ibu IC Anwar. Pada kesempatan ini sedikit atau berikan waktu ke kita tidak begitu
Terima kasih atas pemberian waktunya kepada kita untuk menyampaikan sedikit sambutan di dalam acara CGP ini, diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kalau kita menelaah atau menyikapi apa yang dianggap sebagai budaya, tentu saja kalau kita di sekolah tentu kita bicara budaya yang positif. Nah, di dalam situasi dan kondisi di sekolah, memang apa yang menjadi budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang positif yang sudah kita lakukan di sekolah itu memang hendaknya menjadi keberlanjutan. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada kebiasaan atau budaya yang positif itu, sekiranya nanti di dalam Bapak Ibu menjalani pelatihan sebagai guru penggerak, itu mohon menjadi tambahan atau menjadi yang harus kita laksanakan di dalam budaya yang kita laksanakan di sekolah. Pada acara ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua karena masih bertahan di sekolah kita sampai siang menjelang sore ini. Harusnya kan sudah beraktivitas yang lain, sudah beristirahat di rumah, sudah bertemu dengan keluarga, sudah bertemu dengan anak di rumah. Namun masih meluangkan waktunya di sini bersama-sama. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai, kalau saya bertanya SDN 06 Lubuk Jantan, kita jawab biasanya apa? Biasanya kita jawab luar biasa. Oke. SDN 06 Lubuk Jantan, luar biasa. Sekali lagi, SDN 06 Lubuk Jantan, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi di sini saya izinkan kami untuk menyampaikan materi atau berbagi, ya, bukan menggurui, tapi berbagi materi yang didapatkan dari modul 1.4 CGP. Jadi modul 1.4 mengenai budaya positif, kami wajib untuk menyebarkannya di sekolah. Nah, sebelum kita masuk kepada halaman 2, saya mau tanya dulu. Jika Bapak dan Ibu mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang teringat di pikirannya? Kata-kata apa yang teringat dengan mendengar kata budaya positif? Kira-kira apa? Ada yang mau memberikan pendapat? Budaya positif langsung teringat kata? Ada yang memberikan jawaban? Pembiasaan. Oke, bagus ya. Pembiasaan. Apa lagi? Ketika saya menyebut kata budaya positif, apa yang teringat di benak kita? Bu Mirna, pembiasaan. Kalau positif itu berarti yang baik. Iya, yang baik. Berarti kita belajar di sini mengenai pembiasaan yang baik untuk anak didik kita di sekolah. Nah, di budaya positif ini ada beberapa konsep. Ada 1.4. Kita masuk kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini berarti kita meninggalkan paradigma yang lama. Yang lama itu biasanya pembelajaran yang ada ya, 2 pembelajaran. Kita sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Memang itu yang diminta atau yang dirancang oleh Bapak Perintis Pendidikan Indonesia, itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi.
sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi anak kita di sini diajarkan untuk berdiferensiasi, berbeda, karena kebutuhan anak di lokal itu different, berbeda. Jadi untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi sebagaimana yang anak-anak kita nyanyikan sebelumnya. Nah, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu tujuan dari profil pelajar Pancasila. Jadi maksud pembelajaran paradigma baru di sini kita tidak memakai yang pembelajaran yang berpusat pada guru, tetapi sudah memakai pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Alhamdulillah kita sudah menerapkan. SD 06 Lubuk Jantan? Luar biasa. Oke, masih luar biasa. Baik, kita lanjut. Sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi miskonsepsi itu maksudnya salah kaprah ya. Jadi selama ini kita bertentangan dengan teori kontrol. Bagaimana teori kontrol yang sebenarnya? Nah, di sini Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya bukan kita yang mengontrol murid. Misal, pagi-pagi anak tidak memakai seragam yang lengkap. Kemudian kita beri peringatan harus memakai seragam yang lengkap. Kemudian dia lengkapi. Apakah kita yang mengontrol murid? Ternyata Dr. William Glasser bukan kita yang mengontrol murid, tetapi murid itu sendiri. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terdapat perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi semua penguatan itu positif. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kita lanjut. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Nah, ini yang tabel sebelah kiri itu stimulus respon yang selama ini terjadi. Yang tabel sebelah kanan itu adalah menurut Dr. Widya tadi. Realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata menurut teori kontrol, realitanya kebutuhan kita berbeda. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pendapat yang berbeda, pikiran yang berbeda. Kemudian menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang keempat, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita beri contoh satu ya Bapak dan Ibu guru, mengenai perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kalau anak murid kita salah, misalnya dia datang terlambat. Nah, biasanya kalau stimulus responnya kita hukum atau guru berposisi kontrol nanti sebagai penghukum di sekolah. Langsung saja, kamu terlambat, berdiri selama 5 menit, atau di luar selama 5 menit baru masuk, atau bersihkan taman, cabut rumput. Tapi menurut teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Kita tanya dulu, kenapa kok anak itu terlambat? Kita identifikasi dulu, apa tujuan dia terlambat, latar belakang dia terlambat itu apa. Nah, itu yang menurut teori kontrol. Jangan langsung kita judgement. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini misalnya, kita bisa mengarahkan murid merubah perilaku akan menjadi tidak nakal lagi. Itu biasanya stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Kita anggap kita guru bisa merubah perilaku murid. Tetapi yang sebenarnya menurut teori kontrol, hanya murid itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri, berubah dari yang nakal kepada tidak nakal lagi atau baik lagi. Nah, selanjutnya menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti yang kita contohkan tadi, kita bisa mengubah murid kita dari yang nakal ke yang tidak nakal atau yang baik. Tetapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Guru, Bapak dan Ibu guru tidak bisa mengontrol murid, tetapi murid itu sendirilah yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian menurut stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalnya seorang murid itu terpaksa dalam mengerjakan tugas, dia tidak dalam hatinya dari motivasi dari dalam diri, misalnya dalam membuat PR, tetapi karena takut kepada ibu atau ayahnya di rumah. Nah, nanti menurut teori kontrolnya kita berkolaborasi, kita adakan komunikasi dengan anak, kebutuhan belajar anak itu seperti apa, kerjasama dengan orang tua. Nah, di sini kita menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya kerjasamanya atau komunikasinya nanti akan diketahui kebutuhan belajar anak. Kemudian menurut stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Jadi selama ini jika ada anak yang salah berkelahi dengan misalnya 2 orang siswa kita berkelahi, ini perbuatannya yang benar, ini yang salah, itu tidak ada di dalam teori kontrol. Karena tidak ada anak itu yang menang berarti dia jujur, yang jujur itu menang, yang pendusta itu dia kalah. Tidak ada seperti itu. Yang ada adalah model berpikir menang-menang. Baik dia berbohong maupun dia yang jujur itu sama menangnya, win-win ya. Nanti kenapa kok dikatakan berpikir menang-menang? Karena dia nanti akan yang tidak jujur tadi akan menemukan solusinya sendiri dari ketidakjujurannya.
tanggung jawabnya sendiri yang dia temukan seperti itu. Kemudian kita masuk kepada disiplin positif. Nah, di sini biasanya kita mendengar kata disiplin, mungkin yang terbesit di pikiran kita, oh tepat waktu, ya kan? Selama ini ya, disiplin itu tepat waktu. Ternyata tidak hanya tepat waktu saja. Nah, bagaimana? Disiplin itu berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini muncul dari dalam diri sendiri tanpa pengaruh dari luar, misalnya dari imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman di sekolah. Misalnya, kenapa kok kamu mau memakai baby dan dasi hari Senin? Karena takut sama ibu guru. Nah, itu bukan namanya disiplin positif. Tapi kalau dia sudah merasa, oh ini sudah kewajiban saya sebagai seorang pelajar, nah, itu baru namanya dia sudah disiplin positif tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman dari pihak luar. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi anak itu berperilaku disiplin positif memang betul-betul dari dalam dirinya, tanpa pengaruh dari luar, misalnya takut pada guru, pada ayah, pada ibu, atau mengharapkan hadiah. Nah, seperti itu. Di sini nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kita melakukan disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang secara umum diakui di negara manapun. Nah, di sini contoh nilai-nilai kebajikannya: beriman dan bertakwa, kemudian ada toleransi, kemudian selanjutnya dapat dipercaya. Kita lanjut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Dulu kita belajar kebutuhan itu hanya 3, primer, sekunder, dan tersier. Kalau sekarang sudah dikembangkan jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu manusia butuh bertahan hidup. Nah, ini menyangkut dengan sandang, pangan, dan papan. Nah, makanan, pakaian, dan perumahan. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja itu? Dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Yang mencakup penguasaan itu, manusia itu butuh harga diri, butuh keinginan untuk dianggap, butuh memimpin, butuh berprestasi, butuh diakui, dan butuh didengar. Kemudian butuh kebebasan. Nah, kebebasan ini mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, manusia butuh kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kita guru dan anak-anak murid kita membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini.
di sekolah. Nah, dimanapun kita berada. Kemudian kita lanjut motivasi perilaku manusia. Nah, ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kita tahu kalau motivasi ekstrinsik itu tentu berasal dari orang lain atau dari luar diri kita. Kemudian motivasi intrinsik inilah motivasi yang paling tepat. Nah, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena motivasi intrinsik ini akan bertahan lama. Nah, di sini kita masuk kepada 5 posisi kontrol guru. Jadi, Bapak dan Ibu guru masih semangat, Bapak dan Ibu guru? Masih, alhamdulillah. SDN 06 Lubuk Jantan? Luar biasa. Tadi SDN 06 Lubuk Jantan? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol guru yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, kita lihat ya, selama ini kita menggunakan posisi kontrol yang mana? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nih, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu selama ini menggunakan posisi kontrol yang mana ya? Ada yang bisa menjawab? Apakah selama ini kita sebagai penghukum atau perempuan merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, kita akan ketahui dari melihat video berikut ini. Untuk supaya tidak mengantuk ya, kita putar video. Nah, ini contoh video 5 posisi kontrol seorang guru. Kita nilai diri kita sendiri selama ini bagaimana.
pakai jengkok dulu. Jawa. Sampai kali terlambat. Sebentar kalau gede ada. Nah, Bapak dan Ibu guru itu demikian 5 posisi kontrol guru. Tadi ada gurunya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Rupanya posisi kita sebagai guru yang paling tepat dalam mengontrol murid yaitu sebagai manajer. Selama ini mungkin kita sudah menjadi teman atau sekedar pemantau. Nah, sekarang kita belajar menjadi manajer. Bukan maksudnya bukan manajer di kantor ya, tetapi dalam posisi kontrol guru di sekolah. Jadi dengan posisi manajer, anak yang melakukan kesalahan, dia akan menemukan sendiri solusi dari kesalahan mereka. Jadi bukan kita yang menemukan, tetapi dia sendiri yang menemukan kesalahannya, kemudian dia sendiri nanti yang akan memperbaiki dirinya sendiri, sehingga tidak perlu lagi posisi kontrol untuk dirinya. Sudah datang dari dalam, motivasinya sudah datang dari dalam dirinya sendiri. Kita lanjut. Nah, di sini seperti yang kita saksikan tadi, nih posisi kontrol guru. Nih, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi, anak menemukan sendiri jawabannya. Kalau di sini, coba ditebak Bapak dan Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu.
kamu. Berarti posisi kontrol yang mana yang kita pakai di sini? Teman, penghukum, atau? Nah ini dia yang 5 tadi. Pembuat merasa bersalah. Jadi yang tepatnya adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian kata-kata ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi kontrol yang mana ini? Iya. Sebagai pemantau ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol yang mana ini? Ya, tepat sekali manajer ya. Ayolah lakukan jadi bapak atau ibu ya. Ya mantap. Sebagai teman, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai posisi kontrol yang mana? Penghukum ya. Nah, nih selanjutnya kita rumuskan keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Iya, nanti akan kita temukan perbedaan peraturan kelas ini kan, peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Nah, bersifat abstrak ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tadi ada yang bertanya apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas itu hukuman itu datang dari satu pihak saja, dari bapak atau ibu guru saja. Misal tidak mengerjakan PR, nah, langsung disuruh misalnya mengerjakan PR 2 kali lipat tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau keyakinan kelas itu dirumuskan dulu apa yang menjadi keyakinan kelas bersama anak-anak semuanya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Di sini menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bilang ke anak, jika anak kita bersalah, berbuat salah itu wajar nak. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau bapak ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau bapak ibu guru tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari masalah ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Itu merupakan kata-kata saat menstabilkan identitas. Selanjutnya, apa kata-kata saat validasi tindakan yang salah? Nah ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian, menanyakan keyakinan. Apa kata-kata yang tepat untuk menanyakan keyakinan? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, sampai kita pada penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bapak dan Ibu guru, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam acara diseminasi budaya positif kita kali ini. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif ini
bisa bermanfaat untuk diri kita sebagai bapak dan ibu guru, terutama untuk murid-murid kita di sekolah. Nah, bermanfaat untuk murid-murid kita di sekolah. Ini juga tidak hanya diimbaskan kepada bapak dan ibu guru, juga kepada murid-murid kita yang terutama, yang sangat penting. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita waktunya untuk membaca Iqra. Anak ibu ada baca bawa Iqra? Ada. Ada. Di atas meja Iqra-nya. Nah, siapa yang ada bawa Iqra? Ya, yang tidak membawa siapa? Astagfirullah. Desi sama Fasila. Oke. Betul. Jadi tidak membawa Iqra. Baik, kalau kamu mau menjadi Iqra-nya, mau menjadi Iqra, untuk saat ini boleh-boleh saja. Tapi untuk yang akan datang, nanti ke depan bawa sendiri dari rumah lagi ya. Ibu mendukung kegiatan kamu untuk mengajar Iqra dengan maupun Iqra sekolah. Dengan begitu, kamu kan tetap bisa membaca Iqra nanti yang bersama dengan teman-teman. Sekarang, coba Jasila dan Desi bayangkan kalau seandainya tidak ada Iqra rumah atau Iqra sekolah yang akan dipinjam. Jadi, keyakinan kelas apa yang dihilangkan nih? Jadi, menurut Jasila dan Desi, membawa Iqra itu penting atau tidak? Kalau membawa Iqra itu penting, berarti keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan? Baik, benar sekali tindakan Jasila dan Desi memasukkan Iqra-nya ke dalam tas sebelum sekolah. Nah, untuk sekarang silahkan kembali ke tempat mengaji. Terima kasih ya. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Nah, hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Apa namanya? Keyakinan kelas. Sebelum kita buat, ibu mau tanya dulu, bagaimana rasanya ya kita di kelas ini?
Karena kita nanti ya sini. Sampai mana? Ke sini, dan sholat ke sini ya. Ayo siapa lagi? Sholat ke sini, ke papan tulis. Ya, nah, oke. Sholat ke sini. Ya, peraturan kelas. Ya, udah lihat temannya. Taruh di sini. Nah, udah sana lagi sholat ke teman. Boleh peraturan kelas lebih baik belajar. Dari peraturan-peraturan ini yang banyak ini kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa keyakinan kelas 2. Ini keyakinan ini dari kita bersama hasil dari pemikiran kamu semua. Nah, kamu telah yakin. Ini yang pertama berlaku jujur. Nah, yang kedua nih sholat dengan tumanina. Jadi setiap sholat dengan tertib, teratur dan tumanina atau khusyuk. Kemudian mandiri dan tertib, kemudian berbudi luhur, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini dia keyakinan kelas 2. Nah, ini keyakinan kelas 2 kita. Nah, nampak? Ini supaya kita patuhi bersama. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang supaya ingat kita tempelkan keyakinan kelas 2 ini di sini. Nah, ya. Jadi setiap hari kita bisa membacanya dan mengingatnya. Ayo Nadifah, dicontoh ke depan sini. Inara. Nah, pegang. Dia satu sini. Nah, jadi setelah berhasil kita merumuskan keyakinan kelas 2. Tepuk semangat. Semangat, yes, yes, yes. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Nah, sekarang kita akan membacakan keyakinan kelas 2. Ibu akan minta satu orang dari perwakilan kelas 2 untuk membacakan ke depan keyakinan kelasnya. Kepada Zahra, silakan dibacakan keyakinan kelas. Nanti diikuti oleh teman-teman yang lain. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan keyakinan kelas 2. Keyakinan kelas 2.
SDN kelas 2. UPT SDN 06 Lubuk Jantan. Tahun pelajaran 2023 dan 2024. Tahun pelajaran 2024. Keyakinan kelas 2. Ini lanjut ini. Sholat dengan tumak nina. Membuang sampah pada tempatnya. Senantiasa berbuat jujur. Senantiasa berbuat jujur. Berbudi luhur. Ya, berbudi luhur. Mandiri dan kreatif. Ya, oke. Terima kasih Zara. Dap. Lanjut, bagaimana Desi sama Zara? Kalau sudah kembali ke tempat duduknya. Serius. Lihat, kembali tempat duduk. Kalau jelek, Bu. Di sini aja, nggak apa-apa sini. Desi. Zara, Desi kamu sini. Sini. Ayo ke depan Alisa. Alisa dulu sama Alisa. Alisa sama Alisa. Boleh siap, Bu. Ya, baik, baik. Tempat duduknya. Alisa sama Alisa. Ayo. Jangan. Udah. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami merumuskan keyakinan kelas, alhamdulillah saya dan teman-teman merasa tambah disayangi oleh Bu Ece. Teman-teman lebih perhatian ke saya, lebih baik lagi kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah adanya keyakinan di kelas 2, kami jadi lebih berbiasa sholat dengan tertib. Terbiasa menjaga kebersihan, lebih semangat lagi saat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.